Harapannya tentu kami berharap nanti siapapun yang terpilih itu adalah orang-orang terbaik yang bisa mengawal proses pengawasan demokrasi di Kaltim ini baik. Karena dari Kaltim orang akan melihat Indonesia, dari Kaltim akan menjadi cara orang melihat apakah kualitas demokrasi kita benar, bagus, mengalami kemajuan atau enggak. Jadi harapannya tentu kami ingin yang terpilih adalah yang terbaik dari Kaltim ini, karena apa yang dikerjakan akan berdampak buat demokrasi Indonesia. Jalan-jalan ke pasar pagi, tidak lupa membeli kopi. Salam hangat sahabat Pondasi, kita jumpa kembali. Cakep. Nah, di sini sudah datang tamu istimewa kita ini dari Bawaslu Republik Indonesia, Ibu Loli Suhenti. Ya. Kalau salah bahaya. Ah iya itu Bu, nanti bisa dievaluasi gitu. Nah itu tapi lebih akrab manggilnya Teh Loli kan biasanya kan, ini, karena keakraban itu biar ada chemistry Bu ya, nah, supaya atasan bawahan itu chemistry untuk bagaimana pengawasannya ini berjalan kan begitu. Betul, atasan bawahan di Tanah Abang aja harus klop loh. Ah ya itu, kalau nggak klop nanti nggak matching ya Teh ya. Matching. Nah gini Teh, saya sapa dulu ini sahabat-sahabat Pondasi, Teh Loli hadir ke sini dengan kunjungan ke Bawaslu Kalimantan Timur yang pertama kali nih Teh ya. Pertama kali sejak menjadi Bawaslu RI. Menjadi Bawaslu RI itu. Kalau sebelum kunjungan di daerah lain sebelum ke Kaltim, ke mana itu Teh? Yang kemarin baru didatangin terakhir Jabar, Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, kalau dari kesan-kesan daerah lain yang setelah dikunjungi, artinya ada kesan sendirilah datang ke Kaltim. Nah, kalau untuk kesannya ke Kaltim ini apa? Misalkan dari tempatnya atau ada sungai. Kalau di Jawa Barat kan entah tahu ada sungai atau enggak ini kan. Kalau di sini kan tadi lihat sungai panjang itu. Nah, itu bagaimana Teh kesannya? Iya, sahabat Pondasi dimanapun berada. Jadi begitu saya mendarat di Kaltim ini, saya nggak tahu sama sekali bagaimana cuaca penerbangan. Karena begitu pesawat take off, saya udah tidur, begitu bangun semua orang sudah berdiri. Jadi otomatis cuaca kita nggak tahu. Tapi begitu keluar dari bandara, kita langsung diterpa kehangatan matahari Kalimantan. Jadi saya nyampe tuh jam 5 sore. Oh, sore. Tapi matahari masih berasa. Ini matahari Kalimantan gitu. Setelah itu kita jalan, kebetulan dari Balikpapan ke sini kan lumayan panjang ya. Panjang. Kami lewat tol, melewati juga Sungai Mahakam, jembatan. Kalau nggak lewat tol lebih panjang itu. Lebih panjang karena ya. Ada rintangan likuk-likuk gitu. Sebetulnya kesannya di situ. Kesannya malah di situ ya. Kalau di tol itu kan ajak lah, nggak ada kesan sebetulnya. Tapi ya ini kita soal waktu. Betul. Kan ya. Tapi hangat. Kesan pertama saya nyampe ke Kaltim hangat. Itu mudah-mudahan nanti hangatnya ini juga sesungguhnya dalam seluruh lingkup kerjanya Bawaslu dengan masyarakat sipilnya hangat, dengan partai politiknya hangat. Penting soal-soal seperti itu. Menghangatkan untuk pelaksanaan pemilu ini Teh ya. Ini ngobrol-ngobrol soal Teh Loli kunjungan ke sini. Ini kan juga lagi pas bertepatan dengan perekrutan anggota Bawaslu provinsi di 27 provinsi ya. 25. 25. Salah satunya di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Betul. Nah, kalau untuk di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur perekrutan ini ada harapan tersendiri nggak untuk anggota Bawaslu yang nanti terpilih? Gitu Teh Loli. Tentu momentum rekrutmen ini ya, momentum rekrutmen Bawaslu Provinsi Kaltim ini momentum yang penting. Jadi sesungguhnya ini ruang sebanyak mungkin sahabat-sahabat di Kalimantan Timur yang punya jiwa pengawasan, ingin mengabdikan ke negara di Bawaslu, daftar. Mumpung masih proses pendaftaran. Jadi silakan sahabat-sahabat Pondasi yang mau mendaftarkan diri, daftar sekarang. Kesempatan ini terbuka lebar untuk seluruh warga negara yang ada di Kaltim yang terpenuhi syaratnya berdasarkan undang-undang. Harapannya tentu kami berharap nanti siapapun yang terpilih
itu adalah orang-orang terbaik Orang-orang yang bisa terbaik ya, mengawal proses pengawasan demokrasi di Kaltim ini baik. Oke. Karena dari Kaltim orang akan melihat Indonesia, dari Kaltim akan menjadi cara orang melihat apakah kualitas demokrasi kita benar, bagus, mengalami kemajuan atau enggak. Jadi harapannya tentu kami ingin yang terpilih adalah yang terbaik dari Kaltim ini, karena apa yang dikerjakan akan berdampak buat demokrasi Indonesia. Oke. Nah ini poinnya, mencari kader-kader terbaik lah di Kalimantan Timur yang punya jiwa-jiwa pengawas, karena memang demokrasi ini kita kalau untuk lebih baik ya berawal dari penyelenggaranya deh ya. Nah itu. Nah dan tadi juga yang jadi catatan poinnya memenuhi persyaratan undang-undang. Nah itu deh, sahabat-sahabat Pondasi juga harus mengerti apa itu persyaratannya. Nah nanti bisa dilihat informasi di sini gitu kan, atau langsung menghubungi ke tim seleksi yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Nah kalau untuk perekrutan sendiri, Teh Loli ini kan salah satu perempuan dari 5 anggota Bawaslu Republik Indonesia. Nah ada nggak dari 25 provinsi ini harapan Teh Loli sebagai perempuan sendiri di Bawaslu RI untuk minimal terakomodasi juga di provinsi-provinsi lain? Salah satunya di Kalimantan Timur ini, kalau kita lihat telisik di belakang semuanya kan kaum laki-laki gitu. Apakah ada harapan misalkan Teh Loli kaum hawa yang punya kompetensi khususnya dan sesuai persyaratan undang-undang itu juga minimal punya keterpenuhan di Kalimantan Timur? Gimana itu Teh Loli? Iya, jadi salah satu Bawaslu provinsi yang nggak ada perempuan itu Kaltim. Kaltim. Tentu kita semua berharap bahwa ke depan ada perempuan terbaik dari Kaltim yang bisa menjadi Bawaslu provinsi. Kenapa? Karena sesungguhnya demokrasi ini ruang kita semua, Bawaslu ini ruang kita semua. Sehingga keterwakilan perempuan itu harusnya mendapat ruang. Nah, harapan kami ke depan Bawaslu tidak lagi semua untuk di Kaltim. Nah, tapi ini kan kita akan lihat prosesnya. Tadi saya ngecek ke Timsel. Ternyata sampai hari ini pendaftar itu mencapai 24 orang. 24 itu angka yang sedikit loh. Karena dengan target kuota ya kita bayangkan sebanyak-banyaknya. Tapi yang perbandingannya kayak misalnya di provinsi lain itu ada yang sudah mencapai 100. Nah, ya? Kaltim ini hanya baru masuk 24 orang dan baru 3 dari 24 orang ini yang perempuan. Nah, maka kita kan harus ngukur nih. Kita punya harapan sebaik mungkin untuk Kaltim. Mudah-mudahan sih dalam sisa waktu pendaftaran ini nanti akan banyak lagi perempuan sampai tanggal 30 ya. Nah, nanti kita akan lihat Kak progresnya ya. Tapi sahabat Pondasi sebaiknya dapat. Ya, sahabat-sahabat Pondasi yang menonton kalau mendapatkan informasi ini punya kompetensi lebih lah dalam pengawasan atau ingin bergabung di kita. Saya kira bukan kompetensi pengawas itu kan. Jadi pengawas itu kan luas gitu keahliannya. Nah, kalau misalkan mau bergabung, mau ikut bagaimana membenahi demokrasi kita, ya gabung di penyelenggara. Nah, ini kesempatan sahabat-sahabat Pondasi, karena tadi masih 24 pada saat ini terakhir ya. Dan untuk kuota perempuan itu kira-kira berapa itu yang di pendaftar sudah terdaftar? Baru 3 dari 24 baru 24. Artinya harus ada keterwakilan yang lebih lah di Kaltim, saya kira begitu. Kalau mau ada perempuan minimal 30% di hasil jadi, maka pendaftarnya pun harus bisa melampaui minimal 30%. Kalau pendaftarnya minim di awal, maka kita memang harus bekerja keras untuk memastikan di ujung ada perempuan. Tapi kalau Teh Loli melihat sendiri, seberapa besar peran perempuan sebenarnya untuk membangun demokrasi ini? Kira-kira. Besar banget. Jadi dulu tuh ada Eidigium. Tidak ada demokrasi tanpa keterwakilan perempuan. Sebenarnya itu secara makna sangat luas sekali, dalam banget. Kenapa? Karena demokrasi itu milik semua warga negara, mau perempuan laki, mau muslim non muslim, mau hitam atau putih, mau Dayak atau non Dayak gitu ya. Demokrasi itu milik kita semua, termasuk mau disabilitas atau non disabilitas. Karena demokrasi ini milik semua, maka perempuan harus ada di dalamnya. Nah, pentingnya gimana dalam konteks-konteks kerja pengawasan ya. Dalam konteks-konteks kerja pengawasan seringkali teman perempuan, baik dia calon atau pemilih misalnya, dia punya keterbatasan untuk menyampaikan sesuatu ke
pengawas laki-laki misalnya. Ada hal-hal tertentu yang dia lebih nyaman ngobrol dengan pengawas perempuan. Nah ini kan harus kita jembatani, karena itu tadi demokrasi milik semua warga negara. Tanggung jawab kita adalah memastikan orang itu kesulitannya bisa teratasi. Mau ngobrol soal bagaimana mekanisme pengawasan, kagok istilah Sunda. Kalau istilah Banjarnya apa ya, kagok tuh agak apa sih? Agak sungkan. Apa bahasa Banjarnya itu? Bingung kan? Bingung kalau kada nyaman. Kada nyaman, nah betul nyaman. kada nyaman. Nah jadi kita sebagai penyelenggara pemilu ya, penyelenggara dalam konteks ini pejabat negara, tugas kita memastikan gap orang yang susah itu bisa kita atasi. Nah karena itu maka kalau perempuan daftar, peluang dia terbuka. Karena seluruh demokrasi ini milik kita semua. Jadi buat bibinian-bibinian di sini, di Kaltim ya, sahabat Pondasi, daftar aja, kada usah takut. Kada usah takut, ada ruang itu kuotanya gitu kan. Nah ini harus diambil momen ini sama kader-kader perempuan di Kaltim itu. Saya kira banyaklah perempuan di Kaltim ini, karena kalau melihat data itu pemilih saja banyak pemilih perempuan, kan begitu. Masuk penyelenggaraannya tidak ada kader-kader perempuan. Partisipasi pemilih perempuan itu 51,9%. Lebih tinggi dia dari laki. Lebih tinggi. Artinya kalau teman-teman berpartisipasi untuk demokrasi ini bukan sebagai hanya pemilih, ikut berpartisipasi dalam mensukseskan penyelenggaraan melalui penyelenggara, kenapa tidak kan begitu. Ini tadi terkait dengan peran bagaimana perempuan masuk dalam mensukseskan penyelenggaraan. Nah, Teh Loli sendiri kan di Bawaslu RI mengampus sebagai Kodim Pencegahan Parmas dan Humas itu. Yang memang untuk sekarang ada perubahan nomenklatur yang dulunya pengawas. Nah, perbedaannya itu apa Teh? Kalau dulu itu pengawas, sekarang Kodim Pencegahan, Parmas dan Humas itu. Mungkin ada karakter perbedaannya dari nomenklatur berubah itu. Bisa dijelaskan sedikit ya? Gitu. Pertama memang perubahan divisi itu hasil refleksi kami berkenaan dengan bagaimana Bawaslu selama ini bekerja. Nah Bawaslu ini kan badan pengawas pemilu, sehingga seluruh orang yang terlibat di dalamnya adalah pengawas. Adalah pengawas. Kolektif kolegial. Betul, baik dia komisioner dengan berbagai divisi, termasuk teman-teman sekretariat itu ya masuk jajaran pengawas. Semua punya tanggung jawab pengawas gitu kan. Nama Bawaslu itu mestinya kemudian lekat soal fungsi pengawasannya di seluruhnya. Nah, kalau kemudian divisi pengawasan berubah menjadi pencegahan, selain soal itu, juga soal refleksi, ada kesan divisi pengawasan ini hanya mengawasi tahapan. Padahal bagi Bawaslu kan, ketika non-tahapan, saat persiapan, dia juga tetap bekerja. Karena itu maka kami lalu merefleksikan dari berbagai sisi, akhirnya sesuaikan saja dengan undang-undang. Jadi di Undang-Undang 7 2017 itu tugas pokok Bawaslu itu jelas, melakukan pencegahan, kemudian melakukan penindakan. Nah, penindakannya melalui penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Sehingga kalau pencegahannya malah nggak bunyi itu malah lucu, karena itu tugas utama yang dilekatkan ke Bawaslu. Sudah diamanatkan di undang-undang. Maka kami ubahlah pencegahan. Kenapa pencegahan? Karena ini yang juga akan menjadi visi ke depan. Bagaimana Bawaslu mengantisipasi sedini mungkin potensi orang berbuat curang, potensi orang melanggar. Nah itu harus dikedepankan. Yang keduanya Parmas. Kenapa partisipasi masyarakat? Karena amanat undang-undang juga kita diberi amanat untuk mendorong, memperkuat, meningkatkan partisipasi masyarakat supaya mereka bisa melakukan pengawasan secara partisipatif. Nah jadi memang kerjasama dengan seluruh masyarakat itu penting. Di Kaltim ini penting, misalnya dengan pelajarnya, dengan ibu-ibu arisannya, dengan bapak-bapak rondanya, itu penting semua. Dan kelompok-kelompok masyarakat di Gesut ini penting. Betul. Gitu. Nah itu harus masuk kita. Salah satu ciri keberhasilan Bawaslu selain melakukan pencegahan dan penindakan adalah dengan meningkatnya partisipasi masyarakat. Kalau Humas memang tanggung jawab kelembagaan ya, karena Bawaslu ini badan publik, maka sudah menjadi kewajiban kita memberikan informasi yang mudah dicerna kepada publik. Jadi sahabat Pondasi, kalau misalnya informasi dari Bawaslu masih susah kalian cerna, ini tantangan buat Bawaslu Kaltim. Jadi dia harus memberikan informasi yang gampang dicerna,
mudah dipahami, Pahami, harus. tapi juga update. Jangan sampai informasi yang diberikan itu yang sudah lampau Sudah semua, lampau, ya kan? betul. Dia harus aktual. Itu update gitu kan. Betul, aktual dan akurat Aktual, itu akurat, kunci betul. kehumasan di bawah. Ya, Gitu. jadi salah satu strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu ke depan itu memastikan kita menggunakan berbagai media sosial yang populer dekat dengan anak-anak milenial ini untuk menyebarkan informasi soal pengawasan kepemiluan. Harapan kami literatur digital pengawasan kepemiluan itu penting. Nah, kalau mereka sudah mendapatkan itu, maka mereka akan ada di garda terdepan untuk menyebarkan informasi yang benar, gitu. Oke, tapi berarti tantangannya Bawaslu di humasnya nih, untuk menyampaikan informasi-informasi yang Betul. edukatif, yang akurat tadi terhadap bagaimana misalkan ada partai politik ini yang dualisme gitu kan. Nah, artinya ada yang disampaikan oleh penyelenggara khususnya gitu kan. Informasi yang benarnya seperti apa supaya masyarakat itu tidak terjadi disinformasi begitu deh ya gitu. Nah, tadi sudah ada pencegahan, Parmas dan humasnya. Nah, mau masuk ke dalam lagi nih. Terdekat ini kan tahapan kita verifikasi partai politik. Nah, tentunya dari segi dulu pengawasan karena tanggung jawab politik kolegial, kita mengawasi pertahapan. Nah, kalau dari segi pencegahannya yang sudah ingin dicapai atau oleh Bawaslu RI ini apa untuk Pervak ini tahapan? Untuk pendaftaran, verifikasi, penetapan parpol ini kan akan berjalan dia dimulai tanggal 29 Juli ya. 29 Juli. 29 Juli itu pendaftaran partai politik peserta pemilu. Nah, dalam proses ini biasanya memang potensi masalahnya itu misalnya soal dualisme kepengurusan partai ya. Lalu tidak memenuhi syarat pendirian partai politik yang itu nanti akan dilakukan verifikasi oleh KPU dan Bawaslu mengawasinya. Proses sengketa yang muncul itu besar. Jadi memang karena besar, maka Bawaslu harus mengawasi proses pendaftaran, verifikasi, lalu penetapan ini secara melekat. Bawaslu harus lakukan. Kenapa? Karena nanti kalau ada orang yang mengajukan sengketa ke Bawaslu, Bawaslu harus paham situasinya sehingga bisa memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya. Kan begitu? Ya, Nah, harus memahami peristiwanya dulu ya, ada berdasarkan pengawasan tadi sudah jadi mengikuti melekat. pengawasan harus melekat Iya, dilakukan. pengawasan melekat. Pencegahannya gimana? Pencegahannya dari sekarang kita sudah komunikasi dengan partai politik. Menginformasikan banyak hal, termasuk bagaimana cara Bawaslu bekerja. Kita juga sudah berkoordinasi dengan KPU, memastikan nanti sipol yang digunakan itu ramah terhadap para pendaftar. Jangan sampai nanti orang daftar pakai aplikasi, lalu aplikasinya malah bikin susah, sehingga malah susah nih pertanggungjawabannya. Nah, memang kalau dari pengalaman pelaksanaan pemilu yang 2019, aplikasi sipol itu yang menjadi kendala teman-teman partai politik gitu. Artinya dari sisi pencegahannya kita sudah memberikan informasi ke KPU untuk aplikasi sipol ini supaya mudah diakses oleh peserta pemilu yang punya hak gitu deh. Biasanya sih kalau partai politik kan dia punya LO-nya. Nah, tetapi yang memang agak terkendala ini peserta di DPD nih. Karena dia independen, dia kerja sendiri, itu menjadi kendala. Mungkin itu bisa kita berikan masukan kepada KPU sebagai buah pencegahan kita. Karena kalau sudah ada sengketa, masuknya nanti permohonan ke Bawaslu. Bawaslu paling tidak harus mengetahui peristiwa konkret yang di lapangan dengan pengawasan yang melekat tadi. Itu menjadi alat ukur bantu kita dalam memutus perkara itu deh ya. Begitu. Memang ini tugas berat ini karena memang partai politik banyak yang baru ini deh kayaknya ya. Dari 75 partai politik sudah terdaftar di Menkumham. 75 partai politik sudah terdaftar di Kemenham, tinggal di verifikasi administrasi, setelah itu di verifikasi faktual begitu. Nah, tadi masuk ke pencegahan untuk mungkin tahapan sementara mungkin Pervak. Kalau kita bahas tahapan yang panjang itu, podcast kita bisa panjang ini teh. Berapa sesi ini teh gitu kan? Harus dibuat berjilid-jilid gitu. Harus mengundang Teh Loli lagi gitu.
Dan biasanya kalau datang ke Kaltim ini nih, kalau mau kembali lagi tuh harus minum air mahakam. Iya, makanya dari tadi saya mikir ini air mahakam apa bukan? Nah, kalau air mineral ini, bukan. Kalau ini kayaknya bukan air mahakam ini nih. Iya, makanya jangan-jangan Bawaslu Kaltim nggak mau saya datangin lagi. Itu. Dikasihnya air kemasan ya. Kemasan gitu. Tapi nanti bisa lah kalau misalkan Loli mau kembali, kita buat sesi lagi podcast dengan beberapa tahapan yang menarik, atau teman-teman narasumber lain teh ya. Karena memang tadi tugas humas ini, dan itu menjadi amanahnya Teh Loli, ya humasnya harus bekerja dengan baik. Narasumber kan banyak ya, misalkan KPU atau akademisi atau pemantau gitu ya. Nah, berkaitan dengan Parmas ini nih. Ini kan kemarin Bawaslu RI meluncing meja pelayanan pemantau. Yeah. Nah, itu bagaimana target sampai di tingkat lokal daerah itu Parmas tadi. Karena kalau untuk di daerah Kaltim sendiri, ini teh yang sebagai informasi nih sahabat-sahabat Fondasi, dulu di 2019 belum ada terdaftar di mana di Bawaslu Kaltim. Karena kalau dia pemilihan itu kan pendaftarannya di KPU itu teh ya. Yeah. Nah, kalau di pemilihan itu banyak yang terdaftar di KPU teh. Tetapi kalau di Bawaslu kok nggak ada yang daftar. Nah, ini mungkin harus punya teknik sendiri, atau Parmasnya teman-teman pemantau ini belum nih ke Bawaslu, atau informasinya belum nyampe ke teman-teman pemantau, atau pemantau di lokal ini belum tertarik. Nah, ini mungkin strategi teman Parmas ini terhadap pemantau ini yang memang diamanahkan di undang-undang juga ada tuh ya. Ini bagaimana teh di Bawaslu RI? Iya, jadi meja layanan pemantau ini salah satu cara Bawaslu untuk memastikan banyak lembaga pemantau yang bisa ikut melakukan pemantauan di 2024. Makanya jika dulu tidak pernah dibuka yang namanya meja layanan, kita sekarang buka. Kita pun buka lebih awal, sampai nanti 7 hari menjelang pelaksanaan pemilihan. Jadi waktu yang dimiliki oleh teman-teman pemantau itu lebih luas. Mereka seharusnya dimudahkan dengan adanya meja layanan di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Jadi mestinya situasi ini kalau lebih mudah, mestinya orang akan lebih banyak daftar jadi pemantau. Nah, sampai 2 minggu kemarin setelah peluncuran pemantauan meja layanan tuh kami mencoba mengecek. Nah, ternyata sampai 2 minggu setelah meja layanan diluncurkan, ada 88 lembaga pemantau pemilu di semua provinsi. Itu akumulasi catatan dari semua provinsi yang memang mereka sudah membangun komunikasi, koordinasi dengan Bawaslu. Kalau dulu 2019 pemantau yang terdaftar itu 134 atau 138 ya, di saya Bawaslu di Bawaslu RI. Jadi ada kan di Bawaslu RI itu kan misalnya JPPR ini kan lembaga pemantau nasional. Mereka cukup daftar ke Bawaslu RI, lalu yang ada di Kaltim, yang ada di provinsi lain itu secara otomatis. Jadi dia dalam satu komando. Dalam satu daftarnya cukup satu. Daftarnya di Bawaslu RI aja di Bawaslu RI. Lalu kan mereka memenuhi berbagai persyaratan. Nanti yang di Kaltim ini mereka cukup datang ke sini kemudian melaporkan bahwa kami sudah terdaftar. Gitu. Kenapa harus melaporkan? Dengan bukti pendaftaran yang di Bawaslu RI begitu. Kenapa harus lapor? Biar nanti sinerginya enak, terkoordinasi, komunikasi kayak gitu ya. Salah satu ukuran demokrasi kita itu hidupnya pemantau. Jadi pemantau tuh kalau melakukan pemantau di banyak titik itu bagus. Khususnya pemantau, karena pemantau independen ini ya kan di undang-undang pemantau independen begitu. Dan mereka kan mantaunya dari luar TPS. Dari luar TPS, ruang anunya, lingkupnya ya gitu. Nah, mungkin ini terkait dengan layanan media pemantau ini sudah ada petunjuk teknis sendiri yang akan dilaksanakan di Bawaslu Provinsi dan di Bawaslu Kabupaten Kota gitu. Artinya ada tersinergi soal kerja Bawaslu. Ini juga bagian dari upaya bentuk Bawaslu untuk bagaimana membuat demokrasi kita ini baik. Karena kata lo tadi, salah satu demokrasi yang baik itu adanya pemantau independen gitu. Nah, saya kira ini juga informasi di sahabat-sahabat Fondasi, kalau di Kalimantan Timur ini ada pemantau, ya segera informasikan ke
ke pusat melakukan pendaftaran, nanti di lokal tinggal melaporkan gitu. Itu kalau lembaga pemantau nasional. Nah, kalau yang lokal kalau bagaimana yang lokal, daftarnya langsung ke Kaltim. Oh, berarti beda Ya, duluannya beda. kalau lokal. Kalau Karena lokal, memang ada beda. yang tingkat lokal gitu Betul. kan, dia lingkupnya cuma Kalimantan Timur. Ya. Berarti dia daftar jenisnya gitu, daftarnya bukan ke melaporkan Kaltim, betul. Kaltim. Daftar ke Kaltim, nanti dari Kaltim berkoordinasi dengan RI, verifikasi tetap di RI. Verifikasi tetap di RI. Ya. Jadi akreditasinya dari RI juga. Oke, Teh. Oke, Teh, mungkin kalau untuk tadi sudah dari sisi pencegahan, strategi untuk menghadapi pertama tahapan Verpak ini sudah ada dilakukan oleh Bawaslu RI, itu melakukan komunikasi intent kepada KPU gitu kan. Dari sisi Parmas ini juga ada namanya bentuk meja layanan pemantau, itu bagian dari partisipasi masyarakat khususnya di pemantau yang ikut andil dalam demokrasi. Nah, di sisi humasnya gitu kan, artinya ada informasi-informasi yang up to date gitu kan, yang harus diberikan Bawaslu. Ini menjadi keberlangsungan juga demokrasi kita ini jurdil dan adil ya. Karena jujur itu kan harus dari informasi yang terbuka, ya kan. Nah, itu yang harus diberikan kepada Bawaslu RI, salah satu bagian dari penyelenggaraan untuk demokrasi ini baik. Nah, harapannya nih Teh, terakhir untuk teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota maupun nanti anggota Bawaslu Provinsi yang terpilih untuk menjalankan pelaksanaan pemilu yang di 2024 gitu kan. Yang ini agak berbeda karakternya dengan 2019 karena serentak dan berbarengan dengan pemilihan pilkada. Nah, ini mungkin harapan dan harapan mungkin harapannya Teh Loli sebagai anggota Bawaslu RI kepada jajaran di tingkat bawah gitulah, sebagai kepanjangan tanganan membantu kerja-kerja penyelenggaraan pemilu ini apa Teh? Iya. 2024 meskipun kita menggunakan payung hukum yang sama dengan 2019, sesungguhnya nanti dinamikanya akan sangat berbeda. Misalnya satu yang bisa kita lihat adalah karena dia akan dilakukan serentak di tahun yang sama antara pemilu dengan pilkada. Kita di Bawaslu sudah punya pengalaman pemilu keserentakan di 2019, tetapi kita belum punya pengalaman untuk melakukan pengawasan di tahun yang sama keserentakannya dengan pilkada. Bayangkan akan ada 514 kepala daerah yang akan kita pilih nanti yang itu waktunya sangat berdekatan. Okay. Pemilu selesai, lalu beberapa bulan kemudian kita akan fokus kepada pilkada. Potensi kerusuhan atau potensi bentrok karena pilkada itu sangat besar. Kita punya pengalaman lah pilkada 2020 yang kemudian bahkan ada satu provinsi yang kasusnya itu sampai 2 tahun nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi potensi-potensi kekerasan yang bisa saja terjadi di 2024, betul, itu akan sangat luar biasa dinamikanya. Maka bagi jajaran penyelenggara pemilu ini adalah tantangan yang harus ditaklukkan. Nah, bagi sahabat Pondasi yang penyelenggara atau non penyelenggara, maka ini pun menjadi tantangan kita bersama. Sebagai pemilih, kita punya tanggung jawab memastikan suara kita itu disalurkan dengan benar, suara kita diawasi dengan benar. Sebagai partai politik atau peserta perseorangan dalam pemilu maupun pilkada kita nanti, ini pun tantangan. Bagaimana parpol sebagai peserta, lalu perseorangan sebagai peserta, itu memberi contoh baik sehingga kultur demokrasi kita itu baik. Demokrasi akan sehat jika kontestannya melakukan kerja-kerja secara sehat, penyelenggara pemilunya bekerja secara sehat, baik integritasnya, baik profesionalitasnya, termasuk pemilih. Demokrasi kita akan baik kalau pemilihnya juga akan mengawal suaranya dengan baik, tepat memberikan suaranya, mengawasi bagaimana suaranya itu berjalan dengan semestinya. Jadi bicara pemilu, apakah ini hajat penyelenggara? Enggak. Ini hajat kita semuanya. Kewajiban kita mensukseskannya. Nah, itu yang menjadi catatan. Harapan saya kita bisa bekerja sama dengan semua pihak dalam konteks pemilu maupun pilkada 2024. Insya Allah kalau Kaltim aman, semua juga insya Allah aman. Aman itu dalam arti prosesnya benar, prosedurnya tepat, hasilnya sesuai dengan harapan semua orang. Ya. Artinya semua merasa ini sukses demokrasi ini, pemimpinnya terpilih itu bagi masyarakat yang
mendapatkan pemimpin itu pemimpin yang baik gitu kan, dari prosesnya yang hasilnya baik itu Teh ya. Yang jelas juga harapannya Teh Loli tadi kalau dibilang demokrasinya harus sehat, pelaksanaannya harus sehat, pengawas pemilunya khususnya di tingkat kabupaten kota harus sehat juga Teh ya. Betul. Gitu. Kalau yang agak sakit-sakit harus minum banyak vitamin ini Teh. Iya. Sehat itu tidak hanya sehat fisiknya, fisik kayak gitu. Sehat tapi- pikiran juga tapi Teh. pikirannya, Pikiran juga jiwanya, harus sehat. cara kerjanya, ya kan? gitu. Nanti akan berpengaruh dengan kerja-kerja kita, makanya Iya. harus dibuat sehat semua. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Pondasi juga yang menonton di sini selalu sehat. Amin. Kita nanti bisa berjumpa lagi di sesi-sesi Pondasi yang sebetulnya Pondasi ini kita memberikan informasi yang edukatif terhadap teman-teman sahabat-sahabat Pondasi biar mendapatkan informasi yang akurat tadi begitu. Terima kasih Teh Sama-sama. Loli atas waktunya. Selamat menikmati di Bawaslu Kalimantan Timur. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi Teh Loli. Amin, amin. Akhir kata minum kopi di ruangannya Bung Hari. Cakep. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat Pondasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.